Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Tanah seluas 2,4 hektar untuk pembangunan rumah relokasi para korban terdampak longsor mulai disiapkan oleh Pemkab Nganjuk yang berada di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos Nganjuk, dan tepat berada di sisi jalan utama kecamatan. Proses pemadatan tanah dan penempatan box culvert gorong-gorong sebagai jalan masuk sudah mulai dilakukan dengan mengerahkan alat berat. Menurut PLT Bupati Nganjuk Marhain Jumadi, saat berada di lokasi relokasi mengaku, pembangunan dimulai pada 11 Mei 2022 dan ditargetkan selesai pada Oktober 2022. Ada sebanyak 48 rumah yang dibangun khusus untuk para korban longsor, yang rumahnya rusak akibat longsor dengan luas tanah bangunan rumah 9 x 14 meter. Saya ke tempat relokasi ya, korban tanah longsor tahun 2021 kemarin ya. Seperti yang kita sudah rencanakan, kita sudah bersurat kepada Kementerian LH bahwa kita siapkan kurang lebih 2,4 hektar ya. 2,4 hektar, nanti ada fasumnya, terus kemudian nanti juga bangunan-bangunan rumah kurang lebih 9 x 14 ya, rumah yang kita akan kepada masyarakat. Jumlahnya berapa rumahnya, Pak? 48 ya, 48 rumah. Pak, ini hari ini kita sudah pematangan lahan ya, prosesnya pematangan lahan. Setelah itu nanti ini di sertu, terus kemudian dipadas, terus kemudian nanti di fibro, dipadatkan lagi. Setelah itu baru nanti perkim siapkan untuk fasumnya. Ini dimulai kapan, Pak, ya, pembangunan ini, Pak? Kita bangun ini mulai 2 minggu yang lalu, tepatnya tanggal 11 Mei 2022 kita mulai. Alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik dan sudah kelihatan. Untuk target selesainya, Pak? Target selesainya paling tidak kurang lebih 3 Juni sudah selesai pematangannya. Juni tahun 2022 ini. Kita proyeksikan Oktober nanti selesai, insya Allah ya. Pak, ini sempat molor lama ini, Pak. Penyebabnya apa, Pak, ini? Penyebabnya karena ini kan kita bergantung juga satu dari Kementerian LH, karena ini kan lahannya perhutani, tidak sekedar di Pemda saja. Kita bersurat administrasi dan seterusnya. Terus kemudian juga yang kedua, kita harus menyiapkan dana untuk persiapan fasum. Terus kemudian yang ketiga, kita juga koordinasi dengan PNBB yang berkaitan dengan pembangunan rumahnya itu. Maka proses-proses ini kan tidak bisa serta-merta ya. Maka tapi kita tetap harus jelas, targetnya harus jelas ya. Sehingga kita juga akan selalu kejar berkaitan dengan administrasi, karena berkaitan dengan pemerintahan itu administrasi jadi penting gitu loh. Pak, ada himbauan kepada para terdampak longsor yang akan menempati rumah relokasi nanti, Pak? Ya, himbauan kita apa? Sabar. Yang kedua, pemerintah sungguh-sungguh menyiapkan tanah relokasi. Kemudian yang ketiga, nanti monggo kita sediakan kurang lebih 9 x 14 ya. Kemudian kalau bisa dirasa nanti ada bangunannya, ukurannya berapa, Mas? Bangunannya 6 x 8. Kalau dirasa kurang nanti monggo ditambah. Kan tanah yang belakang masih ada, samping juga masih ada. Dan jangan berantem tentang misalnya apa lokasi, mau di depan atau di belakang monggo, mau diundi monggo. Yang penting apa? Ayo kita ciptakan Nganjuk kondusif, aman, tentram, dan warga yang terdampak longsor kemarin bisa segera menempati rumahnya yang baru. Semua warga terdampak yang dapat rumah nanti di sini, Pak? Oke, yang semuanya. Yang kakaknya kurang lebih 54 ya, tapi rumahnya 48 ya, kita sediakan 48 ini. Berarti semuanya tidak dapat semua, Pak, ya?
Enggak, kalau dia tidak punya rumah kan tidak, tapi kan kita bangunkan yang rumah yang kemarin terdampak itu. Sebelumnya, puluhan warga menjadi korban akibat longsor yang terjadi di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Nganjuk pada tahun 2021 lalu, menyebabkan 16 korban tewas dan 48 rumah rusak. Haryadi Suwandito, News TV.